Setelah selesai makan, mereka semua pun bersiap-siap untuk pergi ke mansion. Dengan mengendarai mobil masing-masing, mereka meninggalkan rumah itu. Cahaya dan yang lainnya berpamitan kepada Wardina. Karena Wardina tidak ikut, Aleta masuk ke dalam mobil, yang lain sudah jalan terlebih dahulu. Beberapa buah mobil berjejer di jalan raya. Para pengendara lain pun merasa heran melihat banyaknya mobil mewah melewati mereka. Mereka tentu sangat takjub melihatnya. "Ibu, banyaknya mobil mewah lewat," teriak seorang anak kecil kepada ibunya. "Iya nak, itu mobil orang kaya," jawab sang ibu. "Besar nanti aku juga mau jadi kaya, biar aku bisa bahagiakan ibu," ucap anak itu. Ibunya cuma tersenyum, dan berdoa dalam hati semoga ucapan anaknya terkabul. Akhirnya mereka pun tiba di mansion. Saat keluar dari mobil mereka sangat heboh. Diva tersenyum melihat anak cucunya berkumpul. Begitu juga dengan Dharmendra yang begitu bahagia, dalam hati selalu bersyukur karena kehadiran si kembar membawa kebahagiaan bagi keluarganya. "Bumil sudah makan?" tanya Diva. "Belum Oma," jawab Fei dan Aleta serentak. Mereka semua menutup mulutnya dengan tangannya, mau ketawa takut menyinggung keduanya. Mereka hanya bisa saling pandang. "Orang hamil memang begitu ya Ma?" tanya Davina pada Nadine. "Gak semua, ada tidak mau makan, ada juga yang doyan makan seperti mereka berdua." "Mama juga seperti itu," jawab Nadine. "Kalau begitu, yuk ikut Oma," ajak Diva pada Fei dan Aleta. Keduanya pun mengikuti Diva ke dapur. Padahal baru 1 jam yang lalu mereka makan. Sekarang malah mau makan lagi. "Oma sudah masak untuk kalian," ucap Diva. Keduanya tampak berbinar bahagia saat melihat makanan. Lalu duduk di kursi meja makan. Ars dan Aldebaran hanya mengikuti mereka saja dan tidak heran lagi dengan istri mereka. Sementara yang lain sedang berkumpul di ruang keluarga. Tiba-tiba ponsel Davina berdering pertanda panggilan masuk. Davina melihat ponselnya dan tertera nama pemanggil yang diberi nama pria G. Asterisla. Davina membiarkan saja ponselnya hingga mati dengan sendirinya. Kemudian ponselnya berdering kembali, tapi Davina tidak berkeinginan untuk menjawab panggilan tersebut. "Kenapa gak diangkat?" tanya Fiora. "Malas," jawab Davina ketus. "Sini aku jawab," Davion menawarkan diri. Davina pun memberikan ponsel tersebut kepada saudaranya. "Halo," sapa Davion menjawab panggilan tersebut. Hening, tidak ada jawaban dari seberang sana. Davion heran, lalu melihat ponselnya yang masih menyala. "Halo," Davion mengulanginya. Masih tidak ada jawaban dari seberang sana. Kemudian panggilan pun terputus secara sepihak. Davion mengernyitkan keningnya, tapi dia juga cuek saja. Lalu menyerahkan kembali ponsel itu pada Davina. "Siapa?" tanya Fiora. "Entah, mungkin orang G. Asterisla," jawab Davion mengedikan bahunya. "Orang G. Asterisla kok bisa telepon?" ujar Kirani. "Belum tahu ya, orang G. Asterisla zaman sekarang sudah pada canggih," dan Nendra menimpali. "G. Asterisla yang seperti apa dulu?" tanya Kueni. "Banyak, gila harta dan tahta, gila wanita, banyak deh pokoknya," jawab Danendra. "Kok bahas orang gila sih, gak ada topik lain, apa?" tanya Davina. "Bukannya kamu yang mulai?" tanya Davion tidak mau kalah. "Sudah deh, malas debat dengan kalian." Davina pun berlalu dari situ. "Mau kemana?" tanya Keivira. "Shopping," jawab Davina singkat. Kemudian Davina keluar tanpa menghiraukan mereka lagi. Sementara Fiora, Kirani, Kueni, Nayara, Keivira Raina saling pandang lalu menyusul Davina yang sudah masuk ke dalam mobil. "Tunggu," seru Fiora. "Masuk," perintah Davina. Fiora pun masuk ke dalam mobil Davina. Sementara yang lain menggunakan mobil lain, mereka menggunakan 2 mobil. Saat mereka hendak keluar, mereka berpapasan dengan mobil milik Lina yang datang bersama keluarga kecilnya. Dan di belakang mobil Lina, ada mobil milik Lika yang juga datang bersama keluarga kecilnya. "Kalian mau kemana?" tanya Lina, karena saat ini mobil mereka sama-sama berhenti. "Refreshing ke mall, Auntie," jawab Fiora. "Ya sudah, hati-hati ya," pesan Lina. Kemudian mobil mereka pun mulai jalan kembali. Davina dan yang lainnya melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Sekitar 1 jam akhirnya mereka pun tiba di mall. Ketiga mobil pun terparkir sempurna. "Mau beli apa?" tanya Fiora. "Mau jalan-jalan aja, lihat-lihat," jawab Davina. Mereka pun jalan-jalan,
Sesekali mereka duduk memakan es krim yang mereka inginkan. Saat mereka sedang asik makan es krim ada seseorang memanggilnya. Davina. Davina pun menoleh karena namanya dipanggil. Mampus, mengapa dia ada di sini juga, batin Davina. Aku ke toilet dulu, pamit Davina. Davina segera bangkit dari duduknya dan berlari kecil seperti orang terburu-buru. Davina, panggilnya lagi. Fiora, Kirani, Kueni, Nayara, Kaifira dan Raina pun heran dengan pria yang memanggil-manggil saudaranya itu. Kalian kenal? Tanya Raina, mereka semua menggeleng. Pria itu mengejar Davina yang sudah menghilang di keramaian. Pria itu celingukan mencari sosok gadis incarannya. Kemana dia? Mengapa dia selalu menghindar dariku? Gumam pria itu. Tuan muda, Anda di sini. Tanya asistennya. Mengapa kamu mengikutiku? Pulang sana ke perusahaan, usir pria itu. Pria itu bernama Lukas, ia bertemu Davina di Dubai. Saat itu Davina menghadiri pesta ulang tahun koleganya. Pertemuan tidak sengaja itu ternyata memberi dampak yang mengesankan bagi Lukas. Davina selalu menghindar karena pria itu sudah beristri, tapi masih perjaka. Kok bisa? Bisa, karena dia tidak pernah menyentuh istrinya. Bahkan tidur pun terpisah. Lukas menikahi wanita itu karena wanita hamil oleh kakaknya, sementara kakaknya kabur entah kemana. Lukas yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa menikahi wanita itu atas desakan orang tuanya. Saat Lukas berusaha mendekati Davina, tentu saja Davina menghindar. Karena Davina sudah mencari tahu sebelumnya. Lukas tidak putus asa, dan meminta nomor telepon Davina pada kolega bisnis Davina. Karena nomor tersebut bukan bersifat pribadi. Jadi kolega bisnisnya pun memberikan nomor tersebut. Davina memiliki dua nomor telepon, satu bersifat pribadi dan yang satunya tidak. Sementara Davina bersembunyi di toilet wanita. Demi menghindari pria yang disebutnya pria G***. Apes banget sih hari ini, gumam Davina. Hampir 1 jam barulah Davina keluar. Davina, panggil Lukas. Davina tidak dapat mengelak lagi karena Lukas sudah dekat dengannya. Mengapa kamu mengikutiku? Tanya Davina. Sudah aku bilang, aku suka kamu, jawab Lukas. Urus sana istrimu, jangan kejar-kejar aku, pinta Davina. Aku merasa tidak punya istri, aku terpaksa demi menyelamatkan keluargaku. Jika tidak perusahaan kami akan hancur, martabat keluargaku juga hancur, ucap Lukas. Tapi tetap saja kamu sudah punya istri. Aku tidak mau disebut pelakor. Dalam keluarga kami tidak ada istilah pelakor, tegas Davina. Beri aku waktu, aku akan menceraikannya setelah anak itu lahir, mohon Lukas. Davina menghela nafas, kembalilah, jangan sampai ada yang berpikiran buruk tentang kita. Kemudian Davina pun pergi dari situ, Lukas masih terpaku di tempatnya. Ia mengutuk kakaknya yang tidak mau bertanggung jawab, hingga dirinya yang menjadi korban. Lukas menangisi nasibnya, di saat ia mulai mencintai seseorang ternyata sangat sulit untuk didapatkan. Lukas masih berdiri mematung di tempatnya, tanpa terasa bulir air matanya mengalir begitu saja. Pengorbanan yang dilakukan untuk keluarga telah membawa penyesalan terbesar dalam hidupnya. Selama ini Lukas tidak peduli dengan nasibnya juga kehidupan. Yang ia tahu, hanya bekerja dan bekerja. Hingga ia bertemu dengan Davina yang mengubah pendiriannya yang tidak peduli dengan wanita manapun. Pesona gadis itu mampu menjungkir balikan perasaannya, sehingga ia mengejar-ngejar dan berusaha untuk mendapatkannya. Aku akan secepatnya menyudahi semuanya, status yang aku miliki benar-benar menghancurkan hidupku, gumam Lukas sambil menghapus air matanya. Tanpa Lukas sadari, ada sepasang mata memperhatikannya. Dan tersenyum tipis. Ya Davina belum pergi jauh, tapi ia mengintip di balik tembok. Davina pun akhirnya pergi setelah melihat Lukas pergi. Kemana saja kamu? Tanya Raina. Aku menghindari pria G*** itu, tahu-taunya masih juga ditemukannya, jawab Davina. Tidak perlu menghindar, hadapi aja langsung. Menghindar tidak akan menyelesaikan masalah, kata Kaifira. Sok tahu kamu, cibir Davina. Kemudian Davina pun melangkah pergi meninggalkan mereka yang masih setia menunggu Davina. Tapi malah Davina yang pergi. Mereka semua bangkit dari duduknya dan mengejar Davina yang sedang memasuki sebuah toko. Selamat datang Nona, ada yang bisa dibantu? Tanya pelayan itu. Boleh lihat-lihat dulu Mbak, tanya Davina. Silakan Nona, ucap pelayan itu. Davina melihat-lihat tas branded, padahal dia sendiri punya pabriknya. Ya Davina punya usaha membuat tas,
dan kini sudah meluas di beberapa negara. Davina tersenyum saat melihat produknya dijual di toko ini. Yang ini berapa? Tanya Davina. 50 juta, karena ini tas berkualitas terbaik dan didesain khusus dari desainer ternama yaitu Davina Collection. Dan juga dari kulit terbaik, ucap pelayan itu. Pelayan itu tidak tahu kalau yang diajaknya bicara adalah orang yang dia puji. Bagaimana Nona? Tanya pelayan toko. Davina tersenyum. Berapa lama Mbak kerja di sini? Tanya Davina. Baru 2 minggu Nona, kalau tidak ada penjualan saya, maka saya tidak akan lulus, jawab gadis itu lesu. Belum sempat Davina berkata, saudaranya pun masuk yang ternyata sudah mendengar semuanya. Bungkus Mbak, pinta Fiora. Semua, satu orang satu. Dan untuk Mbaknya juga satu, kata Kaifira. Tentu saja pelayan itu terkejut, saya tidak perlu Nona, saya diterima bekerja di sini juga sudah alhamdulillah. Gak apa-apa, biar Mbak kerjanya semangat, ujar Fiora. 8 buah tas pun dibungkus oleh pelayan tersebut, kemudian Kaifira pun membayarnya termasuk tas punya pelayan itu. Terima kasih Nona, silakan datang lagi, ucap pelayan itu. Sama-sama, jawab mereka serentak. Mereka pun keluar dari toko itu, dan berjalan ke tempat lain. Mengapa kalian membeli tas itu? Tanya Davina. Hitung-hitung kita membantu Mbak itu, kasihan kan kalau sampai dia tidak lulus training, jawab Kaifira. Iya, membantu bukan saja berupa uang, bisa saja kita menggunakan tenaga atau yang lainnya, kata Fiora. Dengan membeli tas di toko tadi, kita sudah membantunya mendapatkan pekerjaan tersebut, ucap Nayara. Iya deh, kalian menang. Tadinya aku ingin membantunya dengan cara lain, tapi kalian sudah bertindak lebih dulu, kata Davina. Sudah jam berapa nih? Tanya Raina. Lihat sendiri, jam tanganmu ada tuh, jawab Fiora. Sudah sore ternyata, kata Raina. Yuk pulang, ajak Davina. Mereka pun segera pulang, karena sudah cukup lama mereka jalan-jalan di mall. Sementara Lukas sudah tiba di mansion dengan perasaan lesu. Sang mama bertanya pun tidak dihiraukan olehnya. Sedangkan istrinya tidak berani menyapanya. Sudah 5 bulan menikah, dan sekarang istrinya hamil 7 bulan. Lukas langsung menuju kamarnya. Sementara sang mama tidak bisa berbuat apa-apa, mamanya tahu kalau putranya itu tidak baik-baik saja setelah menikah. Kamu istirahat ya, pinta Luna pada menantunya. Resti hanya mengangguk. Selama menikah, dia tidak pernah ditegur oleh suaminya. Tapi dia juga mengerti, dia tidak pantas untuk menuntut. Dinikahi saja sudah membuatnya terselamatkan. Luna menuntun Resti menuju kamarnya, kemudian Luna pun ke kamar putranya. Tok, 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 karena tidak dikunci, Luna pun langsung masuk. Luna melihat sekeliling tidak ada keberadaan putranya. Tapi terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Luna pun tersenyum. Luna menunggu di sofa. Tidak berapa lama, Lukas keluar dengan pakaian lengkap, dan melihat sang mama sedang menunggunya. Tumben pulang awal, ada apa? Tanya Luna. Gak ada apa-apa kok Ma, jawab Lukas. Maafkan mama dan papa yang sudah memaksamu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak kamu lakukan, ucap Luna. Sudahlah Ma, semua sudah terjadi. Hanya yang aku sesali, mengapa Kak Erlen harus lari dari tanggung jawabnya? Tanya Lukas. Luna bangkit dari duduknya dan memeluk putranya itu. Lukas memang sangat menyayangi kedua orang tuanya. Sehingga ia hanya menurut saja. Kamu mencintai seseorang? Tanya Luna tiba-tiba. Tanpa sadar Lukas mengangguk, Luna pun tersenyum. Salahkan kami, Nak. Salahkan kami yang tidak pandai mendidik anak-anak, terutama kakak Erlenmu, kata Luna. Salahkan Kak Erlen yang lari dari tanggung jawab, seharusnya berani berbuat berani bertanggung jawab. Jangan setelah makan orang lain mencuci piringnya, ucap Lukas. Luna semakin merasa bersalah dalam hal ini, ia tahu anaknya tertekan saat ini. Kejarlah cintamu, dan lepaskan istrimu bila dia sudah melahirkan, saran Luna. Iya Ma, jawab Lukas. Mereka tidak menyadari kalau di luar pintu ada yang mendengar pembicaraan mereka. Dan orang itu adalah Resti. Ia hanya bisa menangis, dan menyesali semuanya. Jika memang ini jalanku, aku ikhlas, batin Resti. Kemudian ia meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya. Sementara Davina dan saudara-saudaranya sudah tiba di mansion. Davina memberikan bakso yang ia beli tadi di pinggir jalan. Sengaja Davina membeli banyak, hingga bakso yang dijual pun habis. Flashback, Davina masuk ke dalam mobil bersama Fiora.
Dan yang lain juga masuk ke dalam mobil masing-masing. Di perjalanan Davina kepikiran untuk membeli bakso beranak. Tempat yang biasa mereka beli dulu waktu masih sekolah. "Mang baksonya," kata Davina. "Berapa Neng?" tanya mamang itu. "Borong Mang," jawab Davina. "Jangan bercanda Neng, ini banyak loh," kata penjual bakso tersebut. "Keluarga kami ramai Mang," Fiora menimpali. Lalu mamang itu pun membungkus bakso tersebut. Mobil Kaifira dan mobil Kueni juga berhenti di tempat bakso tersebut. Cukup kerepotan juga Mang Bakso membungkus bakso tersebut. Tapi alhamdulillah, Mang Bakso itu tersenyum karena baksonya habis terjual, dan Davina membayar lebih untuk bakso tersebut. Flashback end. Mereka yang mendapat bakso, merasa senang. Terlebih lagi dua bumil, bahkan keduanya mengambil 2 porsi untuk 1 orang. Mereka hanya tertawa melihat kelakuan bumil yang tidak jauh dari makanan.